Mas bagus. Mas, nah hanya nggak mau fokus nih. Pakai ini nggak mau nih. Mana lebih? Hah? Belum jalan ya? Mana? Oh no. Selain show sini. Coba. Iya. Mau. Berarti manual sini aja berarti aja. Hah? Manual. Ya harus mau meren biar gede. Benar. Dan kita teman. Pesan. Yes, nah jadi ketutup dia nak. Apa selainnya itu? Ini mau digedein tuh. Udah, tapi udah muncul. Hah? Bukan fokus ini satu. Oh udah ya tidak Ini dua layar. Hah? Berarti dua layar. Coba digeser banyak. Berubah nggak? Ada. Di slide selanjutnya berubah. Bentar. Udah tuh. Oke. Udah gitu? Enggak tuh. Enggak ganti. Enggak ganti. Bukan double. Oh. Enggak ganti. Ini yang Iya, cabai. nah iya, duplikat coba. Nah, coba ya. Tapi pami duplikat, nah iya, nanti tampilnya dan gitu. Mana? Alit. Oh, Rubi. Dimatiin. Hah? Dimatiin. Yang ini dimatiin. presenter view-nya Pak, ini display setting, Yes. duplicate slideshow. Handap nak. Alim mana tuh muncul ya. Itu biasa. Slideshow option. Apa iya? Nice. See all center. Sama semua dia, iya mah duplicate. And so layarna berarti tengah duplikat mantan tadi terus laras. Nah, second screen only mantan. Kan iya. Oh itu Daya habis. iya. Cik. Second screen. Oh iya wungkul tetap. Hati bapaknya nggak kelihatan. Bapaknya keayaan. Oke. Tahu ayam itu aja. Extend ya berarti Pak. Laras anu tadi. Namun iya mah setting iya nak, setting PowerPoint na jantan nu iya memang kedah tadi gitu. Kan extend terkadang itu mana? Nah iya ayeuna kantun eta Pak. Kantun show. Tampil. Ya kalau itu full. Kayaknya lebih sih terlebih ya nak. Itu pindah. Oh pindah ya. Pindah. Siap. Kemarin di Muhajirin abdi we terus nyari bas-bas begitu beres teh. Ini terpindah di slide awal we terus. Teh nu martos. Ya kalau gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita ya masih dalam tatanan fikih muamalah
Dan materi paling akhir di catatan saya itu adalah berkaitan dengan jual beli yang dilarang ya. Jadi jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang sah tetapi tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang kita masuk kepada solusi akad ya. Solusi akad artinya kali ini kita akan membahas tentang macam-macam akad ya, macam-macam akad. Jadi mana akad-akad yang diperbolehkan, dan ini menjadi tren dunia ya, menjadi tren dunia bahwa Islam menjadi solusi ya, Islam menjadi solusi dari apa yang sudah dilakukan, dan ini perjalanannya sudah 300 tahunan ya. Adam Smith menancapkan tentang ekonomi kapitalis ya, dan sekarang yang terasa dibentrokkan itu antara skema akad basic bunga ya, itu dengan bagi hasil. Nah, macam-macam akad itu adalah yang akan kita bahas kali ini. Ada akad mudorobah ya, jadi ada juga murabahah, ada juga rohan. Rohan itu akad gadai. Saya pilih yang banyak saja dilakukan di masyarakat ya dalam implementasinya. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu model akad yang sekarang dipakai, misalnya yang tren di perbankan syariah itu memakai akad mudorobah ya, atau juga kalau tidak mudorobah memakai akad murabahah ya, walaupun juga jangan diplesetkan begitu. Mudorobah itu jadi mudah robah gitu ya, nanti kesana lagi ganti lagi jadi itu mudah robah. Jadi kita mudorobah ya. Ini mudorobah itu berasal dari kata dorb ya, atau dorbun begitu, yang berarti memukulkan ya, atau berjalan. Ini bisa dilihat dalam Kamus Al-Munawir ya. Nah, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Nah, artinya kata mudorobah berasal dari bahasa Arab, yaitu doroba yudoribu ya, mudorobatan. Nah, sedangkan definisi mudorobah menurut bahasa yaitu akad antara kedua belah pihak, salah satu pihak yang mengeluarkan sejumlah modal kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini mudorobah, yang mudorobah ini akan menyanding begitu ya versus dengan sistem bunga itu. Nah, inilah yang sekarang ini menjadi tren dunia, terutama wilayah Eropa ya, itu dimotori oleh Inggris ya. Jadi Inggris itu luar biasa ini ya, negara yang sedang kayaknya menuju kepada perubahan yang sangat-sangat signifikan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi kesimpulan dari definisi ini adalah mudorobah itu kerjasama dalam usaha gitu saja ya, jadi bekerja sama di dalam bidang usaha. Nah, nanti saya contohnya disandingkan misalnya begini dengan bunga ya. Nah, kalau misalnya orang ya ke bank, nah ini contohnya kalau ke bank, menyambung dengan pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Pak Haji Muhtarom kepada saya, kalau basic bunga itu orang biasanya menghitungnya persentase bunga. Nah, kalau ke bank konvensional, siapapun orang pasti meminjam. Ini bahasanya itu adalah meminjam. Nah, kalau di bank syariah tidak boleh pakai bahasa meminjam, tetapi bahasanya adalah pembiayaan ya. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi dua-duanya sama, itu dari arus financing ya. Nah, oleh karena itu maka mudorobah dari dorb tadi adalah orang melangkahkan kakinya untuk berusaha, begitu, melangkahkan kakinya untuk berusaha,
maka dalam usaha itu pasti ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, siapa yang membangun kesepakatan itu dalam kerjasama mudharabah ini? Nah, yang membangun kesepakatan di dalam mudharabah ini adalah orang-orang yang punya keinginan untuk usaha bersama dengan visi yang sama, begitu, tetapi mereka meletakkan posisinya masing-masing yang berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, dalam definisi yang disebutkan tadi bahwa orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk mudharabah itu adalah mengeluarkan sejumlah modal. Jadi intinya di dalam berusaha melalui konsep akad mudharabah ada orang yang punya modal. Jadi murni saja dia punya modal. Contoh misalnya, saya punya modal 100 juta. Nah, karena saya adalah pegawai, saya tidak mungkin untuk berbisnis, tapi saya punya tabungan nih, punya modal 100 juta. Nah, supaya uang saya tidak nganggur, saya kerjasama dengan pengusaha. Kalau misalnya pengusahanya adalah Mas Bagus. Nah, Mas Bagus seorang pengusaha tapi tidak punya modal atau kekurangan modal. Maka saya dengan Mas Bagus bekerja sama menyepakati. Akad yang dipakai adalah mudharabah. Lantas bagaimana akad mudharabah itu diaplikasikan? Pertama, saya yang punya modal, murni punya modal. Dan saya tidak boleh, menurut para ulama itu dalam konsep mudharabah, saya terjun ikut mengurus bisnis. Ini ciri khas dalam mudharabah itu. Jadi dalam mudharabah itu, kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara yang punya modal, atau dalam bahasa fikihnya disebut ra'sul mal, ya, atau sohibul mal, begitu, ya. Sohibul mal, orang yang punya modalnya itu adalah saya. Nah, 100 juta itu saya tanamkan dalam usahanya Mas Bagus. Nah, kita sepakat. Lantas, boleh nggak saya memberikan persyaratan gitu kepada Mas Bagus? Boleh, karena saya yang punya modal. Mas Bagus, Anda usahanya apa? Punten, misalnya emblem merek dagangnya Mas Bagus teh ayam deh apa? Ayam bukan dong. Ayam ayah apa ya? Ayah bunda. Pak Haji Sugi bukan. Tidak boleh bikin merek baru, Pak. Ini yang sudah sering muncul. Jadi ayam ayah bunda. Kan begitu. Oke, kita sepakat. Itu dalam catering ayam ayah bunda. Gitu. Nah, itu satu. Berarti posisi saya yang punya modal, Mas Bagus adalah pengusaha. Saya namanya sohibul mal, Mas Bagus namanya mudharib, yang mengusahakan atau pengusahanya. Nah, kesepakatan ini yang dilakukan di dalam kerjasama mudharabah itu. Baru satu poin ya, posisi orang. Nah, ingat teori akad itu. Waktu kita membahas teori akad itu adalah akid, orang-orang yang berakad. Nah, sekarang sudah tercipta orang yang berakad itu. Saya sohibul mal, pemilik modal. Nah, Mas Bagus adalah pengusaha. Oke, satu poin. Yang kedua adalah apa yang diusahakan. Yang diusahakannya itu kalau kita kembali kepada, begitu ya, kalau kita kembali kepada rukun akad, maka itu harus ada ma'qud alaih, objek dari usahanya itu. Nah, objeknya tadi disepakati adalah ayam ayah bunda. Jalan. Dua. Nah, yang ketiga sekarang adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil yang disebut dengan nisbahnya. Ya, berapa bagi hasil itu? Bebas. Begitu. Ini basic mudharabah gitu, bebas, tergantung kesepakatan saya dengan pengusaha Mas Bagus itu. Nah, akhirnya dari obrolan saya dengan Mas Bagus disepakati 60% keuntungan bagi saya, 40% bagi dia. Atau misalnya bisa dibalik. Kata Mas Bagus, kan saya yang punya pasar, saya yang bekerja, saya yang punya pelanggan, pokoknya saya yang segalanya. Begitu. Balik dong.
60 katanya di saya, 40 di yang punya modal. Ya udahlah, daripada uang saya nganggur di rumah juga disimpan di bawah bantal, ngapain? Sudah nih pakai. Nah, kan begitu. Dipakailah uang 100 juta saya berikan akhirnya kepada Mas Bagus dengan catatan tadi bagi hasil usaha 60 bagi pengusaha, 40 bagi yang punya modal. Itu namanya nisbah bagi hasil. Nah, itu yang harus ada dalam mudharabah. Boleh enggak 10-90? Ya boleh. Boleh enggak 30-70? Boleh. Terserah saja. Mau 55-45, mau 65-35, terserah. Begitu kesepakatan antara pengusaha dengan yang punya modal itu. Nah, kalau kita ke bank syariah, tabungan juga pasti begitu. Cuma saya tidak tahu Bapak Ibu yang buka rekening ke bank syariah suka nanya enggak berapa bagi hasilnya, atau tanda tangan taruh di aus. Padahal itu adalah kesepakatan semua bagi hasilnya sekian kan. Nah, inilah mudharabah ya. Nah, yang terakhir adalah sahibul mal itu tidak boleh ikut campur di dalam mengurus atau memanage usaha. Begitu. Sudah saja saya mah diam saja. Nah, tapi saya boleh mempersyaratkan kepada pengusaha, kepada Mas Bagus itu, saya hanya mengenal Anda ahli dalam usaha catering ayah bunda, itu saja. Jadi tidak boleh uang saya dipakai usaha yang lain. Nah, ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bekerja sama dengan si fulan dan saya mempersyaratkan bahwa uang saya, modal saya tidak boleh dibawa mengarungi lautan dan mendaki gunung. Apakah itu boleh? Nah, itu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, boleh. Artinya saya boleh mensyaratkan itu kepada pengusaha bahwa kerjasama kita itu adalah karena saya mengenal dia sudah piawai usahanya di dalam catering ayah bunda. Nah, begitu Bu. Nah, ini nanti akan banyak efeknya itu di lapangan dari kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, sekarang berarti uang 100 juta sudah berada di Mas Bagus. Beliau sudah mulai menjalankan usaha di tahun pertama. Kita sepakati bulan Agustus 2022. Berarti nanti kita tinjau 1 tahun bulan Agustus tahun 2023. Bagaimana perkembangan usahanya? Wah, jangan terlalu 1 tahun katanya. Lama. Kita per bulan saja hitungnya. Boleh, sepakati per bulan. Boleh per minggu? Boleh. Ya, kan begitu. Per hari juga? Boleh. Artinya itu adalah kesepakatan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bila itu dijalankan melalui konsep akad mudharabah itu, maka nanti misalnya Mas Bagus dalam 1 bulan pertama, nah 1 bulan pertama hitung, maka alhamdulillah kita punya untung. Nah, untungnya berapa? Misalnya 10 juta dalam 1 bulan. Modal saya 100 juta, modal Mas Bagus juga banyak dari mulai perabot segala ada. Plus dia juga punya modal. Maka dari keuntungan 10 juta itu berarti milik berdua. Milik saya sebagai yang punya modal dengan miliknya Mas Bagus sebagai pengusaha. Mau dibagaimanakan itu yang keuntungan 10 juta. Nah, tadi kesepakatannya 60-40. Jadi berapa untuk Mas Bagus sebagai pengusaha? Dari 10 juta 6 juta, saya 4 juta. Begitulah kesepakatan. Maju bulan kedua makin ngetren tuh itu nama ayam ayah bunda itu. Alhamdulillah keuntungannya naik Pak jadi 12 juta di bulan kedua. Nah, kan begitu, di bulan kedua 12 juta. Berarti berapa bagian untuk Mas Bagus? 12 kali 6. Berapa Mas? Ngitung itu Mas. Berapa Bu? 6 juta? 7 juta 200. Nah, itu bagiannya Mas Bagus. Bagian saya Bulma dari 12 juta. Ya.
Ya, 48 saya naik 800.000, lumayan. Terus saja begitu. Ya, itu kalau sedang untung. Nah, ternyata bulan ke-6 Mas Bagus sakit. Kan? Sakit, dia kemarin juga sakit berapa minggu tuh. Nah, artinya tidak bisa menjalankan usaha. Begitu ya. Usahanya dalam 1 bulan hanya 3 minggu karena 1 minggunya sakit. Maka keuntungannya turun drastis menjadi 5 juta dalam bulan ke-5. 5 juta berarti berapa bagiannya Mas Bagus? 5 kali 6 3 juta. Saya 2 juta. Nah, begitu. Jadi fleksibilitas keuntungan itu naik turun sesuai dengan jumlah tadi. Nah, persentase itu tidak mempergunakan basic bunga. Itulah mudharabah bagi hasil itu. Dan inilah yang sekarang sedang digandrungi ya oleh para pengusaha, karena disinilah ada fair. Ya, ada sifat konsekuensi yang adil antara yang punya uang dengan yang tidak punya uang. Nah, mungkin saja di dalam bulan-bulan tertentu Mas Bagus total tidak menjalankan usaha. Nah, kan begitu. Berarti di bulan itu tidak ada penghasilan baik untuk dia ataupun untuk saya. Jadi inilah yang disebut dalam teorinya kesepakatan dalam nisbah bagi hasil itu menganut profit sharing atau loss sharing. Jadi teorinya di sana. Ya, berlaku profit sharing atau loss sharing. Nah, jadi untung dibagi bersama, rugi pun dibagi bersama. Nah, biasanya yang punya duit untung mau, rugi nggak mau. Nah, di mana itu adanya? Sekarang sandingkan dengan bunga. Kalau misalnya Mas Bagus saya penalti dengan bunga 100 juta, oke, kita sepakat 10% buat saya yang punya duit. Nah, kan begitu. Buat dia nggak tahu, pokoknya 10% saja ke saya tiap bulan. Nah, berarti 10% dari 100 juta berapa? 10 juta? 10 juta. Kayak tadi, bulan pertama untung 10 juta. Nah, untung 10 juta. Dia harus setor ke saya 10%. Setor ke saya. Keuntungannya 10 juta. Dia dapat apa? Bulan kedua belum dapat. Dia hanya mengusahakan keuntungan untuk saya yang punya duit. Gitu. Usahanya udah keras, tapi keuntungannya hanya dapat 10 juta di bulan pertama. Nah, masih setor ke saya 10%, berarti masih milik saya. Bulan kedua tadi 12 juta. Nah, kan begitu. 12 juta keuntungannya ke saya berapa? 10% berarti 10 juta. Berapa untungnya buat dia? 2 juta. Cek Mas Bagus, alhamdulillah kabayar bunga bulan iya 10%. Tapi karek 2 juta. Saya kipas-kipas nerima 10 juta. Terus bulan ketiga naik lagi misalnya 15 juta. Keuntungannya berapa untuk Mas Bagus? 5 juta. Saya 10 juta. Nah, kan begitu kalau bunga. Terus berapapun keuntungan. Nah, ceritanya tadi kan tidak selamanya untung, ada tidak jalan usahanya. Contoh yang tadi adalah dikala Mas Bagus sakit, keuntungan usahanya hanya mendapatkan 5 juta. Berapa untuk Mas Bagus? Tidak ada. Berapa untuk saya? 10 juta, 10%. Nombok 5 juta. Mau tidak mau bayar. Kesepakatan kita 10%. Nah, kan begitu. Kalau tadi tidak ada keuntungan sama sekali, dia bayar gak ke saya? Bayar 10 juta. Nangis terusnya. Gitu. Jadi itulah bunga dengan sistem mudharabah. Nah, inilah yang disebut bahwa sistem bunga itu adalah riba.
Begitu. Jadi kalau disandingkan begitu kerasa tuh mana bagi hasil, ya, mana yang bunga. Nah, sekarang di balik itu keduanya ada yang harus dibangun, yaitu trust, kepercayaan. Yang harus dibangun itu trust adalah kepercayaan. Nah, kan tadi kita berbicara ideal. Ada begitu pengusaha yang kadangkala tadi nakal. Keuntungannya berapa? 10 juta, tapi bilangnya 8 juta. Bulan ini cuma 8 juta, begitu. Nah, jadi saya yang punya duit dibohongan. Kan begitu. Ini trust ini, begitu. Jadi oleh karena itu dalam bisnis syariah, berdimensi syariah itu mutlak nomor 1 itu kepercayaan, atau kita membahasakan dalam bahasa agama itu adalah amanah. Harus amanah. Nah, kalau orang nggak amanah, apapun yang mau dilakukan sistem bunga, mau yang manapun sebenarnya tetap saja hancur. Nah, makanya pantes begitu ya. Kita baru mengkaji hadis. Pantes Rasulullah menyebutkan bahwa nanti di yaumil akhir antara pedagang yang jujur denganku, kata Rasulullah, itu akan bersanding misluhada. Itu sama levelnya dikala Rasulullah menyebutkan atau mengisyaratkan anak yatim. Jadi anak yatim nanti bersama Rasulullah di surga itu. Nah, salah satunya adalah selain mujahid, orang-orang soleh, itu adalah pedagang, ya, yang jujur. Nah, begitu pedagang yang jujur. Nah, jadi melalui bisnis ini dalam kajian fikih muamalah, orang bisa sampai kepada puncak keberhasilan dan sama menjadi penghuni surga. Modalnya apa? Kejujuran. Nah, kalau tidak jujur tadi ya habis. Begitu. Makanya perlu kejujuran itu di dalam membangun usaha. Supaya tadi loss sharing dengan profit sharingnya itu terjadi dengan adil. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah baru di Indonesia ya, bisnis ke arah itu ditunjukkan oleh bank pada tahun 92. Ya, di kala krisis waktu itu hanya satu bank, hampir semuanya kolab bank itu. Ya, kolab di krisis itu ya 97, itu 98, apalagi. Nah, makanya yang muncul dan hampir selamat waktu itu di kala rate bunga sampai 17% perbankan di kita, ya, itu hanya bank muamalah saja karena baru satu waktu itu yang dibangun di kita. Nah, barulah para ilmuwan ekonom melihat betapa sistem mudharabah ini mampu bertahan dalam situasi krisis. Itu dalam situasi krisis. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, maka inilah sandingan antara sistem bunga dengan sistem mudharabah. Inilah mulai menarik, ya. Dan banyak para pengusaha di kita itu sekarang, nah, tapi namanya juga pengusaha pasti cari-cari peluang untung, begitu. Di kita itu banyak kalau melakukan tadi mencari dana untuk modal itu lari ke bank syariah. Ya, kenapa? Karena mereka diamankan dengan loss sharing. Dikala mereka pailit, bangkrut, begitu mereka masih mempunyai jeda. Nah, tapi kalau dengan yang sistem bunga itu pasti 1 bulan 2 bulan itu sudah penalti, ya. Dan terakhirnya biasanya di penyitaan. Nah, apa bedanya sekarang mudharabah dengan istilah baru? Ya, saya tambahkan sekarang dalam pertemuan ini adalah musyarakah. Ya, musyarakah. Musyarakah kerjasama, iya, masih kerjasama di dalam bisnis musyarakah itu. Tetapi bedanya musyarakah dengan mudharabah menurut para ulama fikih, bahwa mudharabah itu tadi kerjasamanya murni yang punya modal dan murni sebagai mudharib pengusaha. Nah, kalau dalam bagi hasilnya
dengan sistem akad musyarakah, maka di dalam musyarakah itu yang punya modal ikut serta mengurus bisnis, artinya turun di dalam manajemen. Nah, ini musyarakah. Nah, di luar konsep ini banyak disandingkan dengan sistem franchise. Begitu ya, sistem franchise. Dan banyak banget sekarang itu orang berbisnis melalui sistem franchise. Kenapa? Karena dengan sistem franchise itu mendompleng merek-merek atau nama-nama yang sudah ngetren. Nah, pasti yang ngetren itu juga dia berangkat dari nol untuk mengembangkan usahanya dengan susah payah. Tiba-tiba datang orang punya modal ingin ikutan untung di tengah jalan, gak apa-apa, berbagi keuntungan. Tetapi sistemnya franchise. Nah, franchise ini misalnya kalau di kita banyak ya, dari mulai KFC, Dunkin, apapun itu yang dari luar negeri masuk ke kita. Nah, jadi kita ikut, ibu punya tempat. Nah, sekarang sistem Indomaret, Alfamart yang punya perusahaan itu nggak harus punya tempat, harus nggak punya rumah, ya dan sebagainya. Nah, kerjasama saja. Begitu. Nah, itu ada yang mudharabah murni, ada yang musyarakah. Nah, jadi kalau mudharabah, yang punya modal duduk manis saja. Bagaimana yang mengusahakan saja. Nah, tapi kalau musyarakah, boleh yang punya modal ikut dalam mengurus bisnis. Nah, jadi dia ikut serta ngurus dan manajemen tadi. Kalau misalnya dengan Mas Bagus saya, maka kalau akadnya musyarakah, saya kapan-kapan juga ikut ngitung belanja berapa, ini berapa, sehingga tahu betul perjalanan bisnisnya. Atau mungkin saya belanja ayamnya, kata Mas Bagus, saya kan harus masak, saya harus menyediakan di dapurnya. Udah kalau begitu bagian saya yang belanja. Belanja saya, artinya berarti saya tahu pembelanjaan ayam berapa, belanja bumbu berapa dan sebagainya. Nah, ini boleh dilakukan, tapi kalau yang punya modal ikut juga di dalam mengurus bisnis, maka itu namanya menjadi musyarakah. Gitu ya. Tapi kalau murni tidak turun, itu namanya mudharabah. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahalallahul bai'a wa harrama riba? Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, dari kasus contoh-contoh ini dalam akad ini, nah kita lihat di mana efeknya terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Kalau misalnya dengan sistem riba tadi, orang punya uang 100 juta. Nah, uang 100 juta, apalagi dalam keadaan krisis, atau misalnya semacam sekarang itu Amerika sedang menaikkan suku bunga, sehingga orang nyimpen uang di bank pasti kelebihan melalui bunganya jadi gede. Nah, ini kemarin kenapa di Indonesia ya, sekarang juga masih bertengger di kisaran 15 kurang, sekarang di 14,9 sekian. Kemarin pernah menyentuh 15,04 dolar itu dengan rupiah. Sekarang berapa Pak Lukman? 14,9 ya masih. Nah, kenapa itu terjadi? Ya gitu kan, kenapa terjadi? Ini perilaku kapitalis, perilaku pendekatan bunga. Jadi kalau orang banyak duit, usaha, pertanyaannya apakah setiap kita melakukan usaha itu untung? Tidak. Nah, tapi kalau kita punya duit, kita usaha, apalagi nggak piawai dalam usaha, itu pasti ancamannya adalah rugi. Daripada rugi, lebih baik uang kita simpan saja di deposito atau simpan saja di tabungan. Nah, Amerika itu sedang menaikkan rate bunga sekarang di negaranya. Jadi para pengusaha Amerika, daripada ketidakpastian usaha di negara-negara lain, salah satunya misalnya Indonesia, maka saham, terus juga valuta dan sebagainya itu ditarik oleh para pengusaha Amerika itu balik ke kampung halamannya. Dia balik kampung nih sekarang.
Nah, dengan balik kampung itu mereka menikmati bunga di negaranya yang pemerintahnya sedang menaikkan suku bunga. Jadi perilaku orang-orang yang kapitalis yang basic bunga dengan pendekatan riba tadi, dia hanya bermain begitu saja. Uangnya simpan di sini, udah gitu tarik, bawa nanti simpan di sini, dia narik keuntungan, gitu saja mainnya. Nah, oleh karena itu bagi kita efeknya di Indonesia uang dolar sedikit karena balik kampung uang dolarnya. Nah, kalau sudah begitu itu terjadi hukum ekonomi. Ya, bila supply berlebih, permintaan berkurang, maka harga ke bawah, kan begitu. Bila permintaan demand itu kencang tapi supply sedikit, maka harga tinggi. Itu mah teori Mas Bagus, itu mah pasti mikronya begitu. Ya, teori supply demand. Nah, di Indonesia sekarang permintaannya tetap misalnya begitu, tetapi supply dolarnya berkurang karena tadi rate bunganya di Amerika sedang tinggi, mereka balik nyimpan di negaranya, maka dolar di kita tinggi, begitu ya. Nah, itu perilaku riba itu semacam tadi. Nah, uang 100 juta kalau misalnya juga rate bunga di Indonesia sedang tinggi, saya harus memilih nyimpan di Mas Bagus untuk diusahakan atau di bank yang benar-benar aman. Pasti saya pilih bank. Begitu ya, ini pasti pilih bank. Nah, bank itu kan banyak duit, banyak yang nyimpan. Sedangkan dia itu harus memberikan keuntungan kepada para nasabah, para penabung. Dari mana kalau tidak dititipkan lagi di usaha? Bank itu menyalurkan lagi kepada yang pengusaha. Tapi dengan sisi bunga yang tinggi, para pengusaha hanya kerja bakti. Dia usaha bayar bunga terus ke bank, sedangkan dia tidak dapat apa-apa. Nah, jika orang-orang tidak lagi berusaha, ini ada dua efek itu. Ada dua efek yang pernah krisis di Indonesia perbankan itu. Pertama, nanti dikala orang berperilaku banyak nyimpen duit, maka bank kelebihan duit, tetapi tidak disalurkan ke pengusaha. Nah, makanya sekarang rasakan saja oleh bapak dan ibu yang suka ditawarin oleh bank. Usaha tiap hari di WA, di SMS, bapak perlu modal, bahkan naon datang ke bank kami, balager bank teh. Kalau itu sudah banyak fenomena semacam itu penawaran, berarti itu bank teh sedang liar itu. Kenapa? Banyak duit tetapi tidak tersalurkan kepada para pengusaha. Kenapa? Karena dia kan harus bayar keuntungan kepada para nasabah penabung. Dari mana itu bank? Bank juga tidak punya duit batur hungkul. Nah, dia hanya menampung itu. Nah, bila itu terjadi, bila itu terjadi, uang di bank banyak tetapi tidak disalurkan dan dia harus bayar bunga ke para penabung nasabah itu, berarti nanti penghasilan dia sedikit sedangkan pengeluaran dia banyak. Dalam posisi semacam itu namanya negative spread. Begitu. Jadi bank rugi, harus memberikan keuntungan yang besar kepada para nasabah sesuai dengan kesepakatan bunga tadi, sedangkan dia tidak bisa menyalurkan itu. Nah, makanya banyak bank yang jor-joran, salurkan. Tapi kadang-kadang marketing tidak apik marketing itu. Pengusaha ecek-ecek dan penipuan dan sebagainya, banyak penyaluran bodong. Nah, dikala itu terjadi, pengusaha itu kan tidak jalan. Begitu di lapangan itu usahanya sedang tidak jalan. Sedangkan cicilan gede, dia ngambil banyak dan sebagainya. Kalau dalam sebuah bank banyak yang macet semacam itu, maka itu jadilah kredit macet. Begitu, yang ngambil duit banyak tetapi tidak bisa mengembalikan cicilan, itu kredit macet yang terjadi. Serba salah. Jadi itulah orang bank itu, dia berada di posisi tengah-tengah. Dia menerima uang dari luar, DPK dan pihak ketiga, juga dia harus menyalurkan itu. Nah, inilah dalam posisi bunga. Motah. Nah, kalau bagi hasil tadi sebenarnya
itu adalah adanya kewajiban terjun di dalam mengurus manajemen, memantau dan sebagainya. Maka kerugian bersama dan keuntungan bersama. Nah, tadi kata saya, celakanya kalau orang tidak jujur, para pengusaha itu dia melihat peluang. Nah, jadi kalau mengambil pendanaan, pembiayaan, dia lari ke bank syariah. Nah, tapi kalau nyimpen dan sebagainya, lari ke bank konvensional. Nah, itu perilaku manusia. Apa di mana-mana pengusaha merada pinter daripada orang-orang bank sendiri. Makanya banyak bank yang jebol, yang ketipu dan sebagainya. Nah, ya cuman sayangnya kalau kita di Indonesia kan banyaknya yang kabur-kabur banyak uang itu sararipit. Ya, sekarang kan kemarin ramai kajian Singapura. Ya, kajian Singapura nampung koruptor, nampung kalabur, kasus-kasus bank yang triliunan besar, termasuk kasus BLBI dan sebagainya, semuanya kan pada mampir di sana. Nah, kalau kita lihat ya, karena mereka tidak mengenal halal haram, tapi bisnis is bisnis mereka itu. Nah, bagi kita orang Islam nggak bisa. Ya, bisnis itu tetap harus berakhlak. Makanya jaminannya adalah surga, begitu. Nah, jadi ibu dan bapak, ini adalah mudharabah. Barulah kita bisa menjabarkan ahalallahul bai'a wa harrama riba. Nah, kalau sekarang efek suku bunga dinaikkan, itu ibaratnya sebuah sungai ngalir begitu, terus dibikin bendungan. Bendungan ini adalah bunga. Makin tinggi bunga, makin tinggi bendungan, gitu isyaratnya. Makin tinggi bunga, pertanyaannya, bagaimana pengusaha? Lancar apa ripuh? Ripuh, karena dia harus setor tadi. Begitu. Jadi semakin tinggi bendungan, makin berhentilah air untuk mengalir. Dia baru bisa mengalir kalau sudah melewati bendungan. Tetapi biasanya air tidak akan lebih besar dari yang tertampung sebelumnya di bendungan itu. Jadi sama dalam bisnis juga. Kalau pakai sistem bunga, semakin tinggi bunga, suku bunga, maka semakin ripuh usaha. Ekonomi tidak berjalan dan sebagainya. Nah, makanya kalau orang-orang punya duit, dia mengamankan uangnya, simpan deposito, simpan di bank dan sebagainya, dia nggak mau usaha. Karena dia yakin akan mendapatkan keuntungan terus dari sisi bunga. Itulah perilaku waktu krisis itu begitu. Nah, ibu dan bapak, jadi kalau begitu, uang 100 juta saja itu tidak dinikmati oleh banyak orang. Tapi hanya dinikmati oleh saya karena saya simpan di bank dan saya menikmati bunganya itu. Nah, beda dengan saya dikala bekerja sama melalui mudharabah dengan Mas Bagus, uang 100 juta bukan dinikmati oleh saya berdua, tetapi dinikmati oleh banyak keluarga. Contoh, karena uang 100 juta saya simpan dalam usahanya Mas Bagus, maka Mas Bagus belanja ayam. Ayam Mas Bagus dari mana? Dari pedagang ayam. Berarti pedagang ayam sudah dapat keuntungan dari perputaran usahanya Mas Bagus. Penjual ayam di pasar, apakah dia ternak ayam? Tidak. Dia pasti beli lagi ayam dari peternak ayam. Itu baru satu ayam menghidupi berapa puluh keluarga. Dua, sekarang misalnya beras untuk nasi. Apakah Mas Bagus nanam padi? Enggak. Dia beli beras kemana? Ke toko beras. Toko beras nanam padi juga? Enggak. Dia beli beras dari penggilingan. Penggilingan dari mana? Gabahnya dari petani. Terus begitu. Inilah yang Allah halalkan dalam jual beli itu. Jadi dengan bisnis itu, dengan usaha itu, kita itu menghidupi orang banyak. Tapi dengan perilaku riba, orang itu safety, mengamankan dirinya dan tidak ada efek perputaran ekonomi terhadap yang lain. Jualan bakso pasti begitu. Antong ageng-ageng. Jualan bala-bala, aya engkol, wortel. Ya itu pasti diusahakan orang. Jadi itu running well-nya terjadi. Begitu. Nah, jadi kenapa Allah itu haramkan riba? Karena perilaku riba itu pasti semuanya safety itu. Safety itu, ngamankan diri, menikmati keuntungan sendiri dan sebagainya.
Nah, tetapi berjual beli, berdagang itu keberkahannya tinggi karena dia begitu. Pak Lukman nggak pernah ngejahit sendiri, nggak pernah ngedesain sendiri. Itu pasti menghidupi orang banyak itu. Satu pakaian saja yang kita pakai itu menghidupi berapa keluarga itu. Pabrik benang, pabrik kain, tukang jahit. Tukang jahit itu nggak ngejahit pakai tangan, tapi pakai mesin. Maka lahirlah mesin jahit terus. Itu ya yang disebut dengan jual beli itu keberkahan itu. Allah tutup itu karena perilaku riba itu off dia itu. Baik orang mengamankan dirinya, menghitung keuntungan untuk dirinya saja dan sebagainya. Nah, ibu dan bapak, udah jangan panjang-panjang. Ya. Jadi itulah perilaku mudharabah ya, perilaku mudharabah. Dan saya sebelum tutup kali-kali mutar film lah ya. Coba bisa dibuka enggak? Nah. Oh, nggak ada suaranya ya? Hah? Oh. Yep. Tapi itu Masuk nggak? Iya, ada. Nah, ya karena Oh. digeser lah. Mana? Dan itu tampilannya dua. Iya, digeser ke paling di kanan. Iya di kanan. Oh iya, op. Saya video nanti paling mana teh? Tina WA-nya nak. Oh, Ya. nah, yang geser. Sanes kehandap gitu. Sanes. Oh, geser iya. Tah, ada. Dengan gaya hidup barat, 3.500 wanita Inggris terus bertambah. Hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 100.000 muslim baru di negeri ini. Angka ini meningkat 2 kali lipat dari 1 dasawarsa yang lalu. Dari segi gender, kebanyakan mualaf adalah perempuan kulit putih dari usia 20 hingga 30 tahunan. Berdasar data Fight Matters, sebuah organisasi nirlaba bidang multi-keyakinan, tahun lalu tercatat sebanyak 3.000 atau 2/3 dari jumlah keseluruhan mualaf. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan kulit putih Inggris yang menjadi mualaf. Namun, tahun ini bertambah lagi, berkisar hampir 4.000 mualaf dari golongan wanita berkulit putih. Mereka umumnya mengaku muak dengan imoralitas dan konsumerisme Inggris, demikian tulis mereka. Berdasar angka ini, organisasi itu menyebutkan tengah terjadi gelombang Islamifikasi di Inggris. Survei mengungkapkan hampir 2/3 mualaf adalah perempuan, lebih dari 70% adalah kulit putih, dan usia rata-rata pada saat konversi iman adalah 27 tahun. Namun, selain mengaku muak dengan immoralitas dan konsumerisme, beberapa beralasan bahwa Islam lebih kompatibel bagi masyarakat Inggris. Konversi menjadi seorang muslim bukan tentang tekad untuk merusak cara hidup barat. Ini hanya sekelompok orang normal yang bersatu dalam kepatuhan mereka untuk agama yang mereka imani sekarang, dan untuk sebagian besar dari mereka melihat Islam sebagai kesesuaian dengan kehidupan Inggris, tulis mereka. Laporan ini menyebutkan sekitar 5.200 pria dan wanita telah mengadopsi Islam selama 12 bulan terakhir
termasuk 1.400 miladen. Hampir 2/3 dari mereka adalah perempuan. Laporan juga mengatakan jumlah mualaf yang memutuskan untuk berpindah agama menjadi muslim karena tertarik di ekstremisme sangat kecil jumlahnya. Tias Mughal, Direktur Fight Matters menyatakan konversi ke Islam telah distigma oleh media dengan mengaitkan pada ideologi ekstremis dan praktek budaya diskriminatif. Padahal kondisinya tidak demikian, ujarnya. Survei yang dilakukan oleh Kevin Price dari Universitas Swansea menyebutkan budaya Inggris tengah bergerak ke aspek negatif. Mereka diidentifikasi sebagai penyuka alkohol dan mabuk-mabukan, kurangnya moralitas dan permisif dalam soal seks, serta memiliki konsumerisme yang tidak terkendali, ujarnya. 9 dari 10 mualaf wanita mengatakan mereka mengubah gaya berpakaiannya setelah menjadi muslim menjadi lebih konservatif. Lebih dari setengahnya mulai mengenakan jilbab dan bahkan 5% telah memakai burqa. Lebih dari setengah juga mengatakan mereka mengalami kesulitan setelah menjadi mualaf karena sikap negatif di antara keluarga mereka. Tahun lalu, Lauren Wood, saudara ipar mantan Perdana Menteri Tony Blair, menarik perhatian yang luas ketika ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Lauren Wood, yang merupakan adik ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menjadi mualaf pada tahun 2010. Perjuangannya dalam menemukan jalan Allah tergolong unik, di mana awalnya dia membenci agama Islam, namun akhirnya ia mencintai Islam dan saat ini sibuk berdakwah mengajarkan Islam di Inggris. Ya. Ibu dan teruslah menuju alimun. Ya. Yang ini sudah hajar. Ya, biar enggak ngejuit, kasihan ke itu.
Yang kedua berarti yang tadi sudah angkat tangan. Apa yang